Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa dan bertemu dengan saya anak-anak ya. Walaupun cuma dengan media, mudah-mudahan pertemuan kita lewat media ini tidak mengurangi rasa bahagia kita. Begitu juga dengan kita cuma bertemu dengan media ini, kita bisa mengobati rasa rindu kita ya. Karena ya memang bagaimana lagi anak-anak dalam kondisi seperti ini memang kita harus menjaga kesehatan ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus waspada ya. Oleh karena itu saya tekankan pada anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Selalu kita memperhatikan protokol kesehatan ya. Misalkan kita tidak boleh keluar rumah kalau memang tidak perlu ya. Kita tidak boleh berkerumun karena ini sangat potensi terjadi penularan COVID ya. Itu demi kesehatan mari kita saling menjaga diri dengan baik ya. Saya mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dengan baik ya. Oleh karena itu pertemuan pada pagi hari ini anak-anak kita, walaupun ini sudah pertemuan yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada anak-anak, pertemuan kedua ini saya ingin mengevaluasi anak-anak ya, ingin merefleksi apa yang telah kita pelajari pertama minggu kemarin ya. Dimana di dalam pertemuan kemarin ya saya sudah memberikan penugasan pada anak-anak. Namun setelah saya melihat hasil yang anak-anak sampaikan, laporkan, diunggah, ada yang lewat media Telegram, ada yang lewat Japri ya. Ini saya perlu untuk meluruskan juga ya. Untuk itu nanti dalam pertemuan hari ini kita masih tetap mempelajari tentang masalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Anak-anak ya, sebagai tujuan kita mempelajari dari materi ini anak-anak ya, kita itu melihat nanti bagaimana toh dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya, yang telah sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Ya. Pengertian dasar dinamika anak-anak itu adalah pasang surut gitu ya. Jadi timbul dan tenggelam. Ini ya. Jadi timbul dan tenggelam. Jadi setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa oleh para pendiri negara, namun dalam perjalanan berikutnya ini timbul dan tenggelam ya. Nah di ini ya, di dalam anak-anak kemarin yang sudah disampaikan Budas di kelas 8 ya, dan juga di kelas 7 kemarin ya, seperti ini ya. Anak-anak di kelas 7 telah mempelajari tentang bagaimana sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara.
kita ingat yaitu tentang BPUPKI ya, anak-anak. Sekilas kita mengingat kembali ya, apa tuh BPUPKI itu, kapan dibentuk, kemudian berapa kali melaksanakan sidang. Sidang pertama membahas tentang apa, sidang yang kedua membahas tentang apa ya, anak-anak masih ingat tentunya ya. Jadi penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini sudah melalui proses yang cukup mendalam ya, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Nah, setelah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya, kemudian di kelas 8 anak-anak mempelajari tentang fungsi dan kedudukan Pancasila ya, di mana fungsi dan kedudukan Pancasila ini banyak sekali ya, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Masih ingat anak-anak ya? Ini ya masih diingat ya. Nah, oleh karena itu ya, pada saat ini kita mempelajari yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini anak-anak ya. Proklamasi 17 Agustus 45 ya. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya, di mana pada masa awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia ya, ini ya, ternyata Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia ini mengalami berbagai macam tantangan dan ujian. Ini tantangan dan ujian. Baik itu tantangan yang datang dari dalam negeri maupun tantangan itu yang datang dari luar negeri ya. Yang datang dari dalam negeri, yang datang dari luar negeri anak-anak, maaf ya, yaitu di situ adalah masuknya kembali Belanda bersama sekutu untuk menjajah kembali negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Ya. Nah, sehingga keinginan daripada Belanda untuk menjajah kembali negara Republik Indonesia ini mendapatkan perlawanan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, sehingga di mana-mana terjadi berbagai macam peristiwa. Ya. Misalkan di sini saya tulis ada peristiwa 10 November di Surabaya, ya, yang mana peristiwa itu sampai sekarang masih diperingati sebagai hari besar nasional, yaitu sebagai Hari Pahlawan. Ini menunjukkan rasa nasionalisme, patriotismenya arek-arek Surabaya di dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam pengorbanan, tidak hanya harta, tidak hanya waktu, tapi juga nyawa satu-satunya dipertaruhkan, sehingga arek-arek Surabaya pernah menoreh sejarah yang cukup gemilang, yaitu tatkala atau di saat peristiwa 10 November di Surabaya. Ini yang dikenal selanjutnya sebagai Hari Pahlawan. Kemudian peristiwa 5 hari di Semarang itu juga demikian ya. Sampai kota Semarang di sana dibangun sebuah rumah sakit ya, yang dinamakan Rumah Sakit Dr. Karyadi ya. Karena Dr. Karyadi pada saat itu termasuk juga sebagai pahlawan bangsa yang gugur dalam rangka peristiwa 5 hari di Semarang ya. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api ya, sampai dikenal, sekarang dikenang peristiwa itu menjadi lagu nasional, yaitu Bandung Halo Halo Bandung itu ya.
Kemudian lagi ada peristiwa Ambarawa, peristiwa Merah Putih di Biak, di Manado, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga dengan timbulnya berbagai macam peristiwa ini, anak-anak ya, ini menjadikan bangsa Indonesia kemarin ini cukup memeras pikiran dan tenaga, ya. Sehingga sampai pada negara Republik Indonesia pada saat itu selain melakukan perlawanan secara fisik ini juga melakukan perlawanan melakukan yaitu perundingan yang kita kenal, ada perundingan Linggarjati, perundingan Romroyen, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi dari dalam negeri, ya. Ternyata bangsa Indonesia menghadapi tantangan dari dalam negeri juga, yaitu pemberontakan PKI tahun 48. Kemudian pemberontakan DITI tahun 49. Ya. Jadi dari luar negeri juga mendapatkan satu ujian, tantangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini. Dan dari dalam negeri sendiri bangsa Indonesia juga yaitu menerima berbagai macam ujian. Misalnya ada pemberontakan PKI di Madiun, ya, tahun 48. Pemberontakan DITI tahun 49, ya. Nah, apa tujuannya ini? Ya, nanti anak-anak bisa melihat dan bisa membaca di buku paket secara terperinci, ya. Ini terjadi tahun 48 di bawah pimpinan siapa, ya. Kemudian pemberontakan DITI ini terjadi tahun 49, pimpinannya siapa, tujuan melakukan pemberontakan apa, ya. Anak-anak bisa melihat yaitu lebih lengkap di buku juga ada. Mungkin anak-anak membuka medsos, apakah itu di YouTube, apakah itu di internet juga bisa, ya. Silahkan anak-anak nanti melihatnya sendiri, ya. Kemudian selain menghadapi tantangan dari dalam yaitu PKI dan juga pemberontakan DITI, ya, dalam rangka untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, di sini bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai macam pemberontakan juga, ya. Pada tahun 1950 sampai 59, ya. Ini yang dikenal misalkan pemberontakan RMS, yang merupakan kepanjangan pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950, ya. Kemudian pemberontakan PRRI, ya. Kemudian lagi pemberontakan APRA, ya. Apa tujuan dari masing-masing ini? Tentunya ini juga berbeda, anak-anak, ya. Tapi di antara 1, 2, dan 3 ini bisa disebut sebagai pemberontakan separatisme, gitu, ya. Apa tuh pemberontakan separatisme itu? Yaitu pemberontakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri, ya. Jadi negara yang baru merdeka, yang disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Ini ternyata ada beberapa kelompok pemberontak yang ternyata tujuannya ini adalah RMS ingin mendirikan negara sendiri, ya. PRRI ini pemberontakan yang dilakukan dengan tujuan karena tidak peduli, tidak suka dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, akhirnya ingin mendirikan pemerintahan sendiri, ya. Pemberontakan APRA, ya, Angkatan Perang Ratu Adil, ya. Ini pemberontakan yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negara federasi, negara serikat, ya. Jadi saat ini bangsa Indonesia diuji dengan berbagai macam pemberontakan di tanah pada saat itu, ya. Jadi APRA, ya, APRA yang tadi saya katakan pemberontakan yang ingin
mempertahankan negara federasi, ya. Jadi kita tahu munculnya berbagai macam pemberontakan seperti tadi anak-anak ya. Ada pemberontakan apa itu? 10 November, pemberontakan 5 hari di Semarang, pemberontakan dan sebagainya itu ya. Ini menuntut bangsa Indonesia untuk mengubah sistem pemerintahan ya dan bentuk negara ya. Jadi semula negara yang dikehendaki telah negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ya. Tapi ternyata dengan berbagai macam pemberontakan yang dilakukan oleh dari luar tadi, ini mau tidak mau bangsa Indonesia harus mengubah bentuk negaranya dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Nah, negara apa itu pemberontakan APRA ini ya anak-anak ya. Ini adalah menginginkan atau menghendaki dipertahankannya negara federasi. Jadi tidak suka lagi terhadap negara kesatuan. Nah, ini berarti negara kesatuan yang diinginkan ini sudah bisa dikatakan tenggelam. Ya. Kemudian Pancasila yang dijadikan dasar negara tadi dengan adanya pemberontakan PKI ingin dijadikan negara komunis, tenggelam lagi. Ya. Nah, inilah disebut di awal tadi materi yang kita pelajari adalah dinamika. Ya. Dinamika itu adalah pasang surut timbul dan tenggelamnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian mengingat pada masa periode ini yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara anak-anak ya. Undang-Undang Dasar sementara ya. Dikatakan S di sini sementara ya. Ini ya, S itu sementara ya. Karena Undang-Undang Dasar tahun 50 ini hanya berlaku sementara ya. Sampai kapan? Sampai kapan ya? Ini sifat kesementaraannya sampai terbentuk lagi Undang-Undang Dasar yang tetap. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dalam periode ini bangsa Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama tahun 55. Tujuannya apa? Memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR. Yang kedua membentuk badan konstituante. Nah, badan yang dibentuk berdasarkan pemilu tahun 55 ini, yang namanya badan konstituante ini, inilah yang nanti akan bertugas menyusun undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUDS yang sementara ini berlaku. Nah, anak-anak kalau dilihat di situ ya, inilah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 55 ya. Jadi inilah pesta demokrasi yang pertama yang dilakukan bangsa Indonesia sebagai wujud dari negara Indonesia menganut sistem demokrasi ya. Ini ya, ini perlu bisa dilihat nanti ya. Kemudian anak-anak ya, setelah tadi ini ya pemilu membentuk badan konstituante ya, kemudian bagaimana pelaksanaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pancasila setelah 59 sampai 66 ini bisa dilihat di sini ya. Ini ya. Nah, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa atau demokrasi terpimpin silahkan Anda baca sendiri anak-anak ini ya. Jadi munculnya paham demokrasi terpimpin yang di bawah pemerintahan Bapak Soekarno, Bapak Proklamator ini dimotivasi disebabkan oleh karena banyaknya gerakan separatisme yang terjadi ya di negara Republik Indonesia. Tadi gerakan separatisme itu adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Ada RMS tadi anak-anak ya. Ada RMS, ada PRRI, ada APRA itu tadi ya. Nah, itu ya. Kemudian meskipun dalam masa atau periode ini pemerintah Indonesia kembali ke UUD 45 ya. Jadi karena badan konstituante ya, badan konstituante tadi ini ya tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang tetap, tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka bangsa Indonesia pada saat itu dalam hal ini Presiden Soekarno ya, ini Pak Karno mengambil tindakan yang dikenal dengan
Dekret Presiden 5 Juli 59. Ya. Jadi karena Badan Konstituante tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya, ini Pak Karno mengambil tindakan untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya adalah satu, pembubaran Badan Konstituante, ya, kemudian memberlakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga adalah membentuk MPR dan DPRS. Nah, melalui dekret inilah ya Indonesia pada periode ini sudah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya di sini masih terpusat kepada seorang pemimpin yang pada saat itu karena pemimpinnya Pak Karno ini, ya, maka segala keputusan, segala pemikiran ini tergantung dari Bapak Presiden Soekarno sendiri. Sehingga inilah disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, inilah. Nah, sehingga pelaksanaan Pancasila di era ini, ya, ini banyak mengalami berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Akhir dari banyaknya penyimpangan yang terjadi pada saat itu yaitu munculnya peristiwa G30 SPKI, yaitu pada tahun 1965 dengan berbagai dengan banyak korban yang menjadi korban keganasan daripada G30S PKI, ya, diantaranya ini anak-anak, ya, Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, kemudian S. Parman, Maijen Panjaitan, Sutopo, dan Kapten Tedan. Ini adalah korban keganasan gerakan G30 SPKI yang dilakukan oleh pada tanggal 30 September tahun 1945, ya. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai macam munculnya gerakan G30 SPKI, di sini banyak yang kelompok-kelompok, ya, yang melakukan aksi demonstrasi, ya, yang menuntut pembubaran yaitu PKI, ya. Di sini yang dikenal dengan aksi Tritora, ya, 3 tuntutan rakyat, ya. Apa 3 tuntutan rakyat di sini adalah: 1, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Ini, ya. Nah, oleh karena itu akhir daripada pemberontakan G30 SPKI ini menjadikan PKI di sini adalah menjadi momok tersendiri bagi Presiden Soekarno. Karena apa? Presiden Soekarno tidak lagi mendapat kepercayaan daripada masyarakat negara Indonesia. Tampuk kepemimpinan yang selanjutnya di sini adalah munculnya ini Pak Harto yang pada saat itu adalah sebagai Pangkostrat, ya, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, ya, yang mana beliau inilah, ya, yang berhasil dalam rangka mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi akibat munculnya peristiwa G30 SPKI. Sehingga lama-kelamaan kekuasaan Presiden Soekarno telah menurun beralih kepada Bapak Pangkostrat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto. Sehingga sejak tahun 66, ya, ini Pak Harto dipercaya untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana pemerintahnya disebut Orde Baru, ya. Yang visi dan misi daripada pemerintahan Pak Harto di situ pada saat itu adalah yaitu ingin mewujudkan tatanan berkehidupan bangsa dan negara yang diletakkan di atas kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, inilah visi dan misi daripada Orde Baru. Jadi ada Orde Baru, ini pemerintahnya Pak Harto, kemudian sebelumnya pemerintahan Pak Karno disebut Orde Lama. Ini anak-anak, ya. Jadi Pak Harto
memegang jabatan cukup lama anak-anak ya, mulai dari tahun 66 sampai 98 ya, kurang lebih 32 tahun. Nah, namun setelah tahun 98 terjadi krisis ekonomi, krisis di berbagai aspek kehidupan, terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu anak-anak ya. Anak-anak bisa melihat sendiri ya, bisa di YouTube, bisa di internet ya. Akhirnya Mei 98, tepatnya pada tanggal 21 Mei, Pak Harto meletakkan jabatan sebagai presiden, memasuki era berikutnya setelah Pak Harto ini ya. Ini pada saat Pak Harto membacakan yaitu keputusannya pada tahun 98 meletakkan jabatan yang pada saat itu wakilnya Pak Habibie ini ya. Pak Harto turun dari jabatan, Pak Habibie ganti memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahnya disebut dengan masa reformasi. Nah, di masa reformasi ini ternyata juga banyak berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Nah, inilah anak-anak ya, sekilas materi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan dinamika ya, perwujudan Pancasila, bagaimana pelaksanaannya di awal pemerintahan, di masa pemerintahnya Pak Karno, kemudian di masa pemerintahan Pak Harto yang dikenal dengan pemerintahan Orde Baru yang cukup lama 32 tahun itu ya. Kemudian di masa era reformasi sampai sekarang ini. Apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, anak-anak bisa melihat lebih lengkap di buku paket. Oleh karena itu nanti saya akan memberikan penugasan anak-anak ya, pada anak-anak ya, lembar kerja ya, yang mana lembar kerja nanti silahkan kamu isi. Setelah kamu isi nanti bisa kamu laporkan ya, kamu unggah lewat lewat Telegram ya. Saya buat tugas di sana, nanti kirim juga lewat itu. Jadi sesuai dengan grupnya kelas masing-masing ya. Tentunya anak-anak sudah menginstal atau Telegram semua atau belum. Bagi yang belum, ini saya tidak memaksa. Silahkan anak-anak mengerjakan dalam buku tulis mungkin, kemudian dipoto, diunggah dalam WA bisa ya. Kok terpaksa tidak punya, nanti ditulis di buku, dikirim ke sekolah juga bisa. Ini luas saja anak-anak ya. Jadi maksud saya tidak akan membebani pada anak-anak kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ini. Mungkin hanya itu anak-anak. Nanti sebentar lagi untuk tugas saya kirim, saya share di Telegram, lihat di grupnya masing-masing. Itu anak-anak ya. Sudah cukup waktunya anak-anak ya, karena terbatasan waktu pembelajaran PKN hari ini kita akhiri ya. Kita sudah sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.